Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nuraliza akan mempresentasikan mengenai metabolisme purin dan pirimidin. Salah satu jalur khusus yang penting dari sejumlah asam amino adalah sintesis nukleotida, purin dan pirimidin. Nukleotida ini penting karena sejumlah alasan. Kebanyakan dari mereka bukan hanya ATP adalah sebagai sumber energi yang menggerakkan sebagian besar reaksi kita. ATP adalah sumber yang paling umum digunakan, tetapi GTP digunakan dalam sintesis protein serta beberapa reaksi lainnya. CTP merupakan sumber energi dalam metabolisme lipid. AMP adalah bagian dari struktur beberapa koenzim seperti NAD dan koenzim A. Kita dapat mensintesisnya secara de novo dan menyelamatkan serta menggunakan kembali yang sudah kita miliki. Basa nitrogen. Ada dua jenis basa yang mengandung nitrogen, purin dan pirimidin. Purin terdiri dari cincin yang mengandung nitrogen beranggota 6 dan beranggota 5, menyatu bersama. Pirimidin hanya memiliki cincin yang beranggota 6 yang mengandung nitrogen. Ada 4 purin dan 4 pirimidin yang menjadi perhatian kita. Purin, adenin 6 aminopurin, guanin 2 amino 6 oksipurin, hipoksantin 6 oksipurin, dan santin 2,6 dioksipurin. Pirimidin, urasil 2,4 dioksilpirimidin, timin 2,4 dioksil metil aprimidain, sitosin 2 oksi 4 aminopirimidin. Asam orotik 2,4 dioksi 6 karboksipirimidin. Nukleosida. Jika gula, baik ribosa atau 2-deoksiribosa ditambahkan ke basa nitrogen, senyawa yang dihasilkan disebut nukleosida. Karbon 1 gula terikat pada nitrogen 9 dari basa purin atau ke nitrogen 1 dari basa pirimidin. Nama nukleosida purin diakhiri dengan osin dan nama nukleosida pirimidin diakhiri dengan idin. Konvensinya adalah memberi nomor atom cincin pada basa secara normal dan menggunakan 1 dan seterusnya. Untuk membedakan atom cincin gula kecuali ditentukan lain, gula tersebut dianggap ribosa. Untuk menunjukkan bahwa gula tersebut adalah 2-deoksiribosa, tanda D ditempatkan sebelum namanya. Contohnya adalah adenosin, guanosin, inosin, uridin, timidin, dan sitidin. Nukleotida. Menambahkan 1 atau lebih fosfat ke bagian gula dari nukleosida menghasilkan nukleotida. Umumnya, fosfat berada dalam ikatan ester dengan karbon 5 gula. Jika terdapat lebih dari 1 fosfat, umumnya fosfat tersebut berada dalam ikatan asam anhidrida satu sama lain. Jika demikian halnya, tidak diperlakukan penunjukan posisi dalam nama. Namun, jika fosfat berada pada posisi lain, posisinya harus ditentukan. Misalnya CAMP35 menunjukkan bahwa fosfat berada dalam ikatan ester dengan gugus hidroksil 3 dan 5 dari molekul adenosin dan membentuk struktur siklik. 2-GMP menunjukkan bahwa fosfat berada dalam ikatan ester dengan gugus hidroksil 2 dari guanosin. Beberapa nama yang mewakili adalah AMP, adenosin monofosfat, CDP, sitidin difosfat, DGTP, deoksiguanosin trifosfat, DTTP, deoksitimidin trifosfat, CAMP 35 siklik adenosin monofosfat. Polinukleotida. Nukleotida digabungkan melalui ikatan fosfodiester 3,5 untuk membentuk polinukleotida. Polimerisasi ribonukleotida akan menghasilkan RNA, sedangkan polimerisasi deoksiribonukleotida menghasilkan DNA. Hidrolisis polinukleotida. Nukleotida dihidrolisis oleh nukleotidase menghasilkan nukleosida dan PI. Ini mungkin merupakan produk akhir di usus dengan nukleosida menjadi bentuk utama yang diserap. Setidaknya di beberapa jaringan nukleosida mengalami fosforilosis dengan nukleosida fosforilase untuk menghasilkan basa dan ribosa. Karena R1P dan R5P berada dalam kesetimbangan, gula fosfat dapat digabungkan kembali menjadi nukleotida atau di metabolisme melalui jalur heksa monofosfat. Basa purin dan pirimidin yang dilepaskan akan terdegradasi atau diselamatkan untuk digabungkan kembali menjadi nukleotida. Terdapat pergantian yang signifikan pada semua jenis RNA serta kumpulan nukleotida. DNA tidak mengalami pergantian, tetapi sebagian molekul dipotong sebagai bagian dari proses perbaikan.
Katabolisme purin. Produk akhir katabolisme purin pada manusia adalah asam urat. Mamalia lain memiliki enzim urat oksidase dan mengeluarkan alantoin yang lebih larut sebagai produk akhir. Manusia tidak memiliki enzim ini, sehingga urat adalah produk akhir kita. Asam urat dibentuk terutama di hati dan diekstraksikan oleh ginjal melalui urin. Nukleotida kebasa. Nukleotida guanin dihidrolisis menjadi nukleosida guanosin yang mengalami fosfolisis menjadi guanin dan ribosa 1P. Namun nukleotida intraseluler manusia tidak terlalu aktif terhadap AMP. Sebaliknya AMP dideaminasi oleh enzim adenilat. Diaminase menjadi IMP. Dalam katabolisme nukleotida purin IMP selanjutnya didegradasi melalui hidrolisis dengan nukleotidase menjadi inosin dan kemudian fosfolisis menjadi hipoksantin. Basa asam urat. Nukleotida adenin dan guanin bertemu dengan santin perantara yang sama. Hipoksantin mewakili adenin asli. Dioksidasi menjadi santin oleh enzim santin oksidase. Guanin dideaminasi menjadi gugus amino dilepaskan sebagai amonia menjadi santin. Jika proses ini terjadi di jaringan selain hati, sebagian besar amonia akan diangkat ke hati dalam bentuk glutamin untuk diekstraksikan dalam bentuk urea. Asam urat dan hiperuresemia. Baik asam urat yang tidak terdisosiasi maupun garam monosodium, bentuk utama dalam darah, hanya sedikit larut. Keterbatasan kelarutan biasanya tidak menjadi masalah dalam urin kecuali urin tersebut sangat asam atau memiliki Ca2+ yang tinggi. Konsentrasi urat yang sangat tinggi dalam darah menyebabkan sekelompok penyakit yang cukup umum disebut asam urat. Angka kejadian asam urat di negara ini adalah 3/1000. Asam urat adalah sekelompok kondisi patologis yang berhubungan dengan peningkatan kadar urat dalam darah 3-7 mg per dl normal. Hiperusemia tidak selalu bergejala, namun pada individu tertentu ada sesuatu yang memicu pengendapan kristal natrium urat pada sendi dan jaringan. Selain rasa sakit luar biasa yang menyertai serangan akut, serangan berulang juga menyebabkan kerusakan jaringan dan malformasi parah seperti rematik. Istilah asam urat harus dibatasi pada hiperusemia dengan adanya endapan topaseus ini. Basa purin dan pirimidin yang tidak terdegradasi akan didaur ulang, yaitu digabungkan kembali menjadi nukleotida. Namun daur ulang ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan, sehingga sintesis de novo sangat penting. Ada perbedaan jaringan yang pasti dalam kemampuan melakukan sintesis de novo. Sintesis purin de novo paling aktif di hati. Jaringan non-hepatik umumnya memiliki sintesis de novo yang terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Sintesis pirimidin terjadi di berbagai jaringan, khususnya untuk purin. Jaringan non-hepatik sangat bergantung pada basa yang telah terbentuk sebelumnya. Basa yang diperoleh dari pergantian intraselulernya sendiri yang dilengkapi dengan basa yang disintesis di hati dan dikirim ke jaringan melalui darah. Sintesis de novo nukleotida purin. Kami menggunakan untuk nukleotida purin seluruh molekul glisin, atom 457 nitrogen amino aspartat, atom 1, nitrogen tengah glutamin, atom 39, komponen kumpulan folat 1 karbon, atom 28, karbon dioksida, ribosa 5P dari glukosa, dan sejumlah besar energi dalam bentuk ATP. Dalam sintesis de novo, IMP adalah nukleotida pertama yang terbentuk, ini kemudian diubah menjadi AMP atau GMP. PRPP. Karena purin disintesis sebagai ribonukleotida, bukan sebagai basa bebas, prasyarat yang diperlukan adalah sintesis bentuk ribosa 5-fosfat yang diaktifkan ribosa 5-fosfat bereaksi dengan ATP membentuk 5-fosforibosil 1-pirofosfat PRPP. Reaksi ini terjadi banyak jaringan karena PRPP memiliki sejumlah peran sintesis nukleotida purin dan pirimidin, jalur penyelamatan, pembentukan NAD dan NADP. Enzim ini sangat dikontrol oleh berbagai senyawa dan trifosfat 2,3-DPG. Mungkin untuk mencoba menyesuaikan sintesis PRPP dengan kebutuhan akan produk yang pada akhirnya menghasilkan enzim tersebut.
Sintesis nukleotida purin de novo terjadi secara aktif di sitosol hati di mana semua enzim yang diperlukan terdapat sebagai agregat makromolekul. Langkah pertama adalah pergantian pirofosfat PRPP dengan gugus amida glutamin. Produk dari reaksi ini adalah 5-fosforibosilamin. Gugus amina ditempatkan pada karbon 1 gula menjadi nitrogen 9 pada cincin purin akhir. Ini adalah langkah komitmen dan pembatasan tarif dari jalur ini. Enzim berada di bawah kendali alosterik yang ketat melalui penghambatan umpan balik. Baik AMP, GMP, atau IMP saja akan menghambat midotransferase, sementara AMP plus GMP atau AMP plus IMP bersama-sama bertindak secara sinergis. Ini adalah kontrol yang baik dan mungkin merupakan faktor utama dalam regulasi enzim dari menit ke menit. Nukleotida menghambat enzim dengan menyebabkan molekul kecil yang aktif reagresi menjadi molekul tidak aktif yang lebih besar. Sintesis de novo nukleotida pirimidin. Sintesis pirimidin dimulai dengan sintesis karbonil fosfat dalam sitosol jaringan yang mampu membuat pirimidin tertinggi di limpa, timus, saluran cerna, dan testis. Ini menggunakan enzim yang berbeda dari yang terlibat dalam sintesis urea karbomil fosfat. Karbomil fosfat. Karena molekul pirimidin lebih sederhana daripada purin, maka sintesisnya juga lebih sederhana namun tetap dari komponen yang tersedia. Nitrogen, amida, dan karbon dioksida glutamin menyediakan atom 2 dan 3 atau cincin pirimidin. Namun mereka melakukan setelah terlebih dahulu diubah menjadi karbonil fosfat 4 atom dan cincin lainnya disul oleh asparpat. Seperti halnya purin, bagian gula fosfat dari molekul disuplai oleh PRPP. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.